Shalom. Sebelum lanjut nonton, yuk tekan tombol subscribe dan like video ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Shalom. saudara-saudara GMTV, apa kabarnya? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat, stay safe, dan semangat dimanapun saudara-saudara GMTV berada, ya kan? Ketemu lagi bareng kita di Ngopi, ngobrolin cerita Ilahi. Yes. Kali ini kita ketemu lagi nih bareng aku Nova, ada Chen dan ada Ling. Kita hari ini bakalan ngobrolin yang udah banyak banget sih menjadi topik perbincangan di mana-mana, ya kan? Balik ke Sempat viral juga. Ya, sempat viral di mana-mana. Lagi di K-pop. Karena menimpa banyak masyarakat dunia. Sebenarnya apa sih itu gitu ya? Openingnya udah kayak heboh banget. Itu adalah kisah-kisah body shaming yang pernah dialami sama orang-orang di dunia, atau kita juga pernah mengalami. Seperti apa body shaming yang pernah kita alami, atau gimana kita pernah cara keluar dari situ? Kalau kamu penasaran, kamu mesti nonton video ini sampai habis, ya kan? Ya. Oke, di Ngopi kali ini tuh kita bakalan ngobrolin kayak public figure yang pernah berhasil menyelesaikan body shamingnya, atau bahkan ada yang berujung sampai bunuh diri, ya kan? Tapi sebelum sampai ke sana, terlebih dahulu kita tahu dulu nih, sebenarnya body shaming itu apa sih? Kalau body shaming dari berita yang aku kutip nih, yang aku baca dari Kompas TV, di sana ada undang-undang membahas body shaming sebenarnya. Dikatakan kalau body shaming itu merupakan istilah untuk tindakan mengomentari kekurangan fisik orang lain. Nah, misalnya kekurangan fisik itu kita tahu kan, kita sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, ya kan? Jadi kita harus merawatnya, mensyukuri apa adanya diri kita ini. Cuman kan pandangan orang dengan apa yang kita rasakan pasti berbeda gitu kan. Ada kalanya kayak, wah lu jelek banget nih, tapi dikatain langsung ke orangnya. Benar-benar. Nah, itu termasuk body shaming. Body shaming itu tuh efeknya bisa biasa aja, ya tergantung kondisi psikis orang yang menerima gitu. Kalau orang bilang ke aku kayak, lu gendut banget sih, terus kalau aku yang menanggapinya, lah iya emang gue gendut, masalah buat lu gitu kan. Tapi nggak semua orang bisa berpandangan kayak gitu. Ya, betul. Ada juga yang menerimanya sampai gampang tersinggung. Iya, tersinggung. Ada yang sampai depresi, ampun gue gendut banget gitu, sampai bunuh diri segala macam gitu. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, sebenarnya body shaming ini banyak sekali menimpa kalangan selebritis atau influencer atau yang public figure lah ya. Kenapa bisa begitu ya? Karena mereka kan menghiasi banyak sekali hari-hari kita lewat drama, lewat infotainment, koran, TV, YouTube segala macam ya kan. Jadi banyak sekali pose mereka, kelakuan mereka yang terekspos ke media yang memungkinkan para fansnya untuk mengomentari gitu kan. Cuman kayak kalau misalnya satu public figure diomongin sama 10 orang gitu, ya mungkin dia masih bisa terima. Cuman kayak udah ratusan Ribuan. Pusing juga sih lama-lama. Lama-lama juga dia pusing gitu. Kita di posisinya pun pasti mengalaminya. Nah, teman-teman kok sebenarnya artis belahan dunia manapun pasti pernah mengalami gitu kan. Tapi kita mau belajar dari kisah salah satu idolanya di antara kita bertiga. Menurut teman-teman di antara kita bertiga ini siapa yang fans berat sama K-pop? Yang fans beratnya K-pop ya udah pasti ada Chen lah ya kan, Chen. Kita pernah roommate nih, jadi sama Chen sekitar 6 bulan kalau nggak salah di Jakarta. Jadi setiap hari dia pasti dengerin kayak lagu Korea, drakor, ngedance Korea, sampai masakan-masakan Korea dia suka gitu, sampai dia tahu update terbaru tentang Korea, dia selalu tahu. Bahkan kayak, Kak, si ini meninggal. Hah, siapa itu? Kayak, aku pernah dengar, cuman aku nggak ada bayangan tuh orang siapa gitu. Ternyata salah satu aktris Korea yang dia sukai. Notabene itu adalah public figure dari Korea, pemain drama, ya nggak sih?
Ya, Ya, dulunya member grup girl band, tapi terus dia keluar dan fokus di aktor, jadi artis gitu. Tuh, tahu banget kan? tuh kan, tahu banget. Nah, kita mau melihat teman-teman kenapa idolnya si Chen Chen ini bisa meninggal karena bullying. Boleh kayak dikasih cerita gitu, Chen, supaya kita bisa melihat apa yang bisa kita pelajari dari situ, ya nggak? Iya. Karena kita harus belajar dari kisah-kisah yang sudah lalu supaya either kita bisa membentengi diri kita supaya lebih kuat menerima komentar orang, atau satu lagi kita membentengi hal-hal tersebut supaya tidak sampai terucap dari kita yang menyakiti dan mengakhiri nyawa seseorang. Betul. Jadi memang satu benar aku dari itu sih salah satu member X. Googling dulu deh. Ya, itu dia dulu membernya. Dari dia di grup ini itu sudah banyak banget netizen warganet itu semuanya komen negatif karena bodinya yang ya bisa terbilang agak cabi, cuman masih cabian aku sebenarnya. Jadi kadang aku baca komen-komen jahat itu juga agak kok mereka kayak kalau dia gendut terus aku apa gitu kan. Jadi kadang kan kita sendiri kan kayak loh, kalau dia gendut kita apa kan, kita kan masih ya menurut aku tuh sudah ideal gitu loh. Tapi ya masih ada orang-orang yang bilang kalau misalnya gendut lah, fashionnya kurang bagus lah gitu-gitu, sampai akhirnya Sulli keluar dari grup FX. Dia fokus di bidang acting, seni peran, jadi artis. Terus tetap aja ada warganet yang sirik, terus dia terus cyberbullying, terus sampai akhirnya dia tuh sebelum mendiang Sulli pergi, dia juga ada live di IG-nya. Tuh dia nyampein kalau misalnya boleh nggak satu kata aja kalian kasih ke aku yang baik dari kebaikan aku, karena kayaknya tuh aku pantas gitu dapetinnya. Dia bilang kayak gitu, dan itu sedih banget sih. Terus akhirnya mendiang Sulli pergi gitu kan. Kalau misalnya dilihat dari kejadian-kejadian sebelumnya itu sayang banget. Kalau misalnya Sulli bisa bertahan, sepertinya Sulli bakal bisa lebih sukses dari member-member yang lain. Iya, soalnya kan aku pernah ngeliat foto yang kamu share juga kan, kayak kayak yang kamu bilang, kayak dia nggak cabi-cabi amat deh, dan bukan nggak cabi-cabi amat, emang nggak cabi gitu loh. Emang nggak cabi, menurut aku nggak cabi. Tapi emang itulah resikonya jadi public figure ya kan. Dia udah bekerja keras semampunya dia, udah berdandan sebaik yang dia bisa, udah memberikan hiburan yang terbaik, tapi masih mendapatkan tekanan-tekanan mental yang bikin dia sampai down, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya kayak gitu. Jadi apa yang kita bisa ambil dari sini, sahabat GMTV, adalah kita berusaha menghargai effortnya orang gitu ya. Kan dia udah berusaha loh menjaga badan dia sebaik itu, berusaha memberikan karya yang baik juga buat penontonnya, ya kan. Kenapa kita nggak kasih sedikit pujian ke dia gitu, berupa like atau apapun yang kita bisa kasihkan buat dia. Jangan sampai ucapan kita, minimal ucapan kita jangan sampai menyakiti orang lain gitu. Apalagi berujung, karena aku pernah dengar istilah gini nih, mulutmu adalah harimaumu. Lewat dari ucapanmu ada dua kemungkinan yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, menyelamatkan hidup orang, atau yang kedua, mengakhiri hidup orang. Jadi kayak netizen tuh bisa melakukan kayak yang udah terjadi sama Sulli gitu kan. Jarinya netizen ini nih yang
komen apa ya, Negatif, komen negatif, jahat, selalu yang menjudge jahat, orang. ngejudge orang tanpa tahu dalamnya sesulit apa dia menjaga tubuhnya, ya kan? Akhirnya bisa membuat orang mengakhiri hidup. Nah, tergantung sama kita. Mulut sama tangan kita yang diciptakan Tuhan ini mau melakukan yang mana? Mengakhiri hidup orang atau menyemangati orang, ya kan? Selagi dia sebagai public figure, apa salahnya sih kita like? Ya. Kecuali emang kalau dia memang sudah tidak lagi sesuai dengan selera kita, gampang gitu. Kalau udah nggak sesuai dengan selera kita, tinggal pindah aja cari yang sesuai, iya kan? Gak harus komen-komen kayak gitu kan. Gitu. Jadi sahabat Diam TV nih, khususnya yang anak-anak muda sekarang gitu, kalau kalian punya idol, tiba-tiba idol kalian itu berubah, entah fisiknya atau sifatnya atau apapun yang berubah dari seorang idol kita, ya kita harus tetap respect ke dia sebagai personalnya dia gitu. Kita boleh nggak menyukai karya dia lagi, ya kita cari karya yang bisa memuaskan selera kita, bukan dengan ngebully dia atau karena kita nggak pernah tahu kenapa artis itu berubah fisik, apakah ada tekanan dari dalam, kita kan nggak pernah tahu. Iya betul, jadi kayak teman-teman sahabat Diam TV, termasuk kita bertiga ini, kita juga harus selalu belajar gimana bijaknya bersosial media, ya kan? Betul Kita banget. nggak bisa memberikan mereka support yang kayak gimana-gimana, kayak ngajak dia ke psikolog gitu kan, tapi at least jangan sampai yang head comment lah yang muncul dari jari-jari kita ini, karena dari jari-jari kita ini bisa balik lagi tadi mengakhiri hidup orang atau menyemangati hidup orang. Nah sebenarnya teman-teman GMTV Chen dan Ling Ling ini sebenarnya kita udah ada di Indonesia sendiri sebenarnya untuk body shaming itu ada undang-undangnya, khususnya yang di sosial media ya, itu ada UU ITE gitu. Ini aku baca di Kompas TV, dia dibilang di sini pelaku body shaming di media sosial dapat dijerat dengan pasal 27 ayat 3 dalam kurung JO, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jadi sebenarnya undang-undang tentang body shaming di sosial media ini sudah ada di Indonesia dan diperbaharui, yang terbaru adalah Nomor 19 Tahun 2016 ini. Ancaman hukumannya juga jelas nih. Kalau misalnya ancaman hukumannya itu ada penjara paling lama 4 tahun. Bayangin gak sih, gara-gara tangan kamu yang suka hate comment, iya, kamu bakalan dipenjara selama 4 tahun. Kalaupun kamu didenda, itu dendanya paling banyak 750 juta. Makanya sahabat GMTV, kita harus berhati-hati menggunakan organ fisik kita ini, berhati-hati menggunakan mulut untuk mengomentari orang lain, karena kita nggak tahu efeknya ke gimana ke orang itu, ya kan? Dan kita harus berhati-hati menggunakan jari tangan ini, gitu. Soalnya di Indonesia sendiri ternyata kasusnya itu sudah banyak banget. Di tahun 2018 aja nih, aku kutip dari Detik News. Teman-teman bisa buka Detik News. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Nah, Detik News itu di tahun 2018 kemarin itu ada 966 kasus seluruh Indonesia dan sudah diselesaikan baru 374 kasus body shaming di sosial media. Sebenarnya kenapa sih seseorang itu bisa terkena pasal Undang-Undang ITE tentang body shaming ini? Karena kalau misalnya Chen bilang ke aku nih, Kanova gendut gitu, ya aku tergantung respon orang itu gitu. Ya, kalau aku merasa aku tersinggung dengan itu, mengurangi harga diriku dan karena fisikku dihina gitu, aku bisa melaporkan Chen ke penjara, baru nanti dia akan dijatuhi UU ITE gitu. Jadi makanya teman-teman hati-hati gitu ketika mengomentari teman kayak, apaan sih lo passionnya tabrak lari gitu atas bunga-bunga bawa kotak-kotak, lagi nyamannya begitu, ya kan? Kenapa kita harus komentari? Tiba-tiba dia yang kita komentari itu dia nggak terima aja gitu.
dia bisa ngelaporin kita ke polisi. Tergantung situasi juga. Kalau misalnya ya tergantung mood dari orang yang kalau kita orangnya komentarin gitu gampang kan. tersinggung, jaga mulut. Kalau misalnya temennya memang suka diblak-blakin, ya ngomong aja. Yang penting jangan nyakitin hati orang. Iya gitu. Jadi kamu harus mengenali, sebenarnya yang harus kita lakukan adalah mengenali orang yang akan kita sampaikan sesuatu itu gitu. Apakah dia orang yang bisa menerima atau tidak. Kalau dia nggak bisa terima, ya sebaiknya jangan dilakukan gitu kan. Kita harus menjaga. Nah, di Alkitab sendiri ini ada nih kisahnya. Teman kita Ling mau cerita kisah di Alkitab siapa yang pernah terkena bully. Ya, kalau misalnya kita ambil dari tokoh Alkitab itu ada Zakheus, Kak. Tapi sebelum aku cerita tentang Zakheus ini, aku mau jelasin. Sebenarnya body shaming itu nggak harus dari orang lain ngomongin kita, ngejudge penampilan kita, body kita atau apapun. Jadi body shaming itu bisa dari kita sendiri. Kayak misalnya, aduh, aku hiteman nih, kok aku pesek ya, kok aku gendutan ya. Nah itu sebenarnya kita tegas diri kita sendiri gitu. Iya, sampai akhirnya dia filler hidung, suntik kuping, atau dia diet mati-matian, itu bisa juga loh, Kak. Sampai sakit, iya gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya yang seperti ini itu, sebenarnya kita merusak diri kita sendiri. Betul banget. Kan kita ini, manusia ini adalah serupa dengan gambaran Allah. Jadi kalau misalnya kita bertato, suntik-suntik inilah itulah, tanam benang, apa itu tandanya kita mengotori baitnya Tuhan juga, Kak. Betul. Nah, baru aku mau cerita ke Zakheus lagi nih, balik lagi ke Zakheus nih. Nah, Zakheus ini kan orangnya pendek nih. Sebelum kenal Yesus, dia juga dikenal sama Zakheus pemungut cukai, banyak juga dia dihujat sama orang. Pendek, jahat, kayak gitu kan, Kak? Iya. Nah, sampai akhirnya dia kenal sama Tuhan Yesus, dia malah mengembalikan uang-uang yang sudah dia ambil 4 kali lipat sama masyarakat. Nah, semenjak dari itu, dia dikenal memang badannya pendek, tapi jadi baik hati. Tuh. Cuman karena dia kenal sama Tuhan Yesus. Berarti bukan dari fisik aja, tapi dari hati, perlakuan kita, ya, rohani kita, ya. Betul, kayak aku juga pernah melakukan body shaming ke diriku sendiri. Kayak misalnya aku upload foto di Instagram gitu, ada aja yang komen kayak, itunya alisnya ketebelan misalnya, atau kayak rambutnya sebaiknya lurus deh, jangan keriting. Tuhan kasih saya rambut keriting, kenapa harus saya ubah dengan yang lain-lain? Jadi tapi di masa-masa itu jatuhnya aku kayak yang kurang bersyukur sih. Benar kayak yang tadi Ling ngasih tahu kisahnya Zakheus itu, berarti dia sebelum mengenal Yesus. Setelah dia mengenal Yesus, dia malah lebih bersyukur terhadap dirinya dan mengembalikan dari harta kekayaannya 4 kali lipat ke orang-orang dari yang dia pungut gitu. Nah kalau aku waktu itu, aku lebih kayak sedih, ya ampun iya ya, kenapa aku cabi, kenapa pipinya gede, badannya pendek, rambutnya keriting, gendut gitu ya. Iya bener, aku nih seperti ini kayak nggak layak lah, merasa nggak layak. Terus suatu saat pergi ke pertemuan gereja gitu, sering banget kayak Pak Pendetanya bilang kayak gini, kalian ini perkumpulan kayak anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda Kristen. Terus Pak Pendetanya bilang begini, segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini adalah anugerah dari Tuhan. Berarti apapun yang terjadi sudah seturut kehendaknya Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah mensyukuri dan menjaganya supaya lebih baik apapun yang terjadi. Jadi kayak ada yang nanya, gimana kalau hidupku banyak masalah gitu, orang tuaku bercerai atau kekasihku selingkuh atau apa gitu kan, banyak lah pokoknya waktu itu pertanyaan. Jadi yang harus kita ubah adalah persepsinya kita atau perspektif kita, cara pandang kita terhadap itu diri kita sendiri. Kita boleh kayak, wah saya memang kurang baik nih, padahal kan Tuhan menciptakan aku sudah sangat baik gitu, seturut gambar dan rupanya Dia. Aku adalah cerminannya Dia gitu, aku adalah cerminan Allah. Jadi sebenarnya aku harus gimana gitu, ya mensyukuri gitu.
Tuhan mengasih mata yang lengkap, organ tubuh yang lengkap. Jadi itu yang harus disyukuri. Perkara kita gendut, ya ada usaha lain gitu loh. Nah, usaha lain itu ya adalah merawatnya, nggak usah harus sedot lemak, tapi kita bisa dengan menjaga pola makan atau olahraga, atau ada juga yang udah olahraga nggak kurus-kurus, ya memang dia sudah gendut aslinya, karena nggak semua orang gendut itu terlihat sakit gitu loh Kak. Jadi ada orang yang berpendapat kalau misalnya gendut itu tuh pasti kolesterol, pasti stroke, pasti diabetes dan lain-lain. Padahal yang hidupnya buruk gitu kan. Iya, padahal nggak semua orang gendut itu sakit. Jadi ada memang yang keturunan tulangnya besar. Jadi dia tumbuh tuh jadinya kelihatan gendut tapi sebenarnya tidak gendut. Gitu. Iya, jadi memang seperti itu, benar katamu. Jadi aku merasa saat itu kayak, oh ya benar ya, perlahan-lahan kayak mengubah persepsi gitu. Saya ini bukan jelek karena Tuhan kasih saya jelek, bukan. Tuhan kasih saya sudah bagus, sayanya aja kurang bersyukur gitu. Sama satu lagi teman-teman GMTV yang aku harus bilang, bersyukur itu harus berasal dari hati kita tanpa membandingkan ke orang lain. Di saat itu aku kayak, pernah juga pasti ada orang yang pernah kayak gini melakukan ini, kayak, oh ya bersyukur deh, nggak apa-apa saya gendut gitu, daripada si itu gendutnya luar biasa. Nah itu nggak boleh, itu big no sama sekali. Bersyukurlah karena memang benar dari hati, karena kamu merasa, wah walaupun saya gendut, saya masih dikaruniai teman-teman saya masih mau berteman, dan saya masih dikasih fisik yang kuat untuk melakukan apapun gitu. Bersyukurlah tanpa membandingkan apa yang kamu punya dengan yang punya orang lain. Nah, yang aku simpulkan sih saat itu seperti itu gitu ya. Jadi aku lebih merasa, wah ya aku harus memulai hidup sehat ini, gaya hidup yang sehat gitu, merawat diri sedikit sehingga tidak jerawatan lagi, nah gitu-gitu. Mungkin itu juga yang harus sahabat muda GMTV bisa lakukan dimanapun ya. Jadi kita udah, yang bisa kita simpulkan hari ini tuh ada banyak sih sebenarnya. Yang pertama adalah hati-hatilah berucap, ya kan? Karena ucapan itu bisa membunuh atau menyelamatkan orang lain. Yang kedua itu pahamilah gimana etika bersosial media sehingga tidak salah, tidak semena-mena melakukan di sosial media, karena itu dampaknya sangat besar. Bahkan kalau kamu salah, kamu bisa dipenjara, dijerat ya kan. Sama yang ketiga, bersyukurlah dalam hidup, berusaha memperbaiki, tapi tanpa membandingkan berkat yang kamu terima dengan yang diterima sama orang lain. Ya, kayak ada ayat Alkitab nih, mungkin bisa ditampilkan. Ada ayat Alkitab yang, nah ini dia, ada dari 1 Yohanes 3 ayat 1. Dia bilang, berbunyi seperti ini, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya kan? Jadi ya kita adalah apa yang Allah katakan ke kita, bukan apa yang dikatakan dunia ke kita, ya kan? Karena orang lain tidak mengenal kita sebaik Allah mengenal kita, dan sebaik kita mengenal diri kita sendiri. So kalau teman-teman GMTV saat ini ada yang merasa terbuli, ada yang merasa menghina, ya, atau ada yang merasa sedih karena kondisi fisiknya, kita harus ingat ayat ini. Kita adalah apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang dunia katakan atau apa yang kamu pikirkan gitu. Jadi kamu harus lebih banyak bersyukur terhadap hidupmu gitu. Oh, ini anugerah yang Tuhan kasih, masih bisa dikasih hidup, bernafas, dikasih keluarga, dikasih teman-teman, ya kan? Jadi kita harus lebih bersyukur dalam hidup karena kita adalah gambaran dari Allah. Sama yang kedua, kalau kamu pelaku bully, tolong stop, karena
kamu bisa menyelakai masa depan atau hidup orang lain, ya nggak sih? Mungkin Chen sama Ling ada pesannya juga ke sahabat-sahabat GMTV nih. Halo? Oke, kalau dari kita nih, Eli, silakan. Ayo silakan. Ya, mungkin. Kalau menurut aku sih, untuk pelaku bulinya ya Kak, Iya. stop bully orang, berkacalah diri sendiri. Saya Aduh, benar, karena ngaca itu penting, ya kan? nggak kaca itu penting. Ya, Terus kalau aku mau sampein sama korban-korban cyberbullying, be yourself dan jangan menyerah, terus mengucap syukur karena walaupun orang di luar sana mungkin benci kita, tapi satu yang kita ingat, masih ada keluarga kita dan masih ada Tuhan yang masih mau menopang kita. betul. Selagi Tuhan masih menganugerahkan hidup, kenapa kita harus memikirkan kata orang, ya kan? Iya, betul benar banget juga. Kecuali kata orang itu membangun diri kita, bukan menjatuhkan. Maka dengarlah apa yang perlu kamu dengar, hiraukan sekiranya apapun yang membuatmu jatuh. Karena Iya. Tuhan sudah memberikan ayat yang di 1 Yohanes 3 ayat 1 tadi. Teman-teman bisa membacanya di rumah. Gitu sahabat GMTV, terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat, tetap stay safe dimanapun kalian berada. Tetap mengikuti ibadah sebagaimana Ya, kita betul banget. meskipun lewat online, ya kan? Jadi teman-teman, sampai ketemu di acara ngopi berikutnya. Ya, jangan lupa subscribe, share, komen, dan juga Turn on notification. ya like juga, hidupin Juga. loncengnya supaya bisa tahu update. Update kita berikutnya, share ke semua sosial media yang kalian punya karena kita akan hadir sering-sering sharing tentang banyak hal dan berbagai Ya. narasumber yang akan kita lakukan, yang akan kita undang. So, see you next week. God bless you. God bless you. Jaga jiwa sampai dapat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda diberkati, mari dukung pelayanan kami dengan like, subscribe, dan tunggu video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.